Selamat datang di sesi latihan kami tentang asuhan keperawatan keluarga dalam kasus rheumatoid arthritis atau RA. Latihan ini dirancang untuk menguji pengetahuan dan keterampilan Anda dalam memberikan asuhan yang efektif kepada keluarga pasien dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang memengaruhi sistem muskuloskeletal dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan pasien dan keluarganya. Sebagai perawat, penting bagi kita untuk memahami secara mendalam tentang RA dan bagaimana memberikan asuhan yang holistik kepada pasien dan keluarganya. Dalam latihan ini, Anda akan dihadapkan pada beberapa kasus yang melibatkan pasien dengan rheumatoid arthritis dan tantangan yang berbeda dalam penanganannya. Anda akan diberikan serangkaian pertanyaan dan skenario yang akan menguji kemampuan Anda dalam menganalisis kasus, merencanakan intervensi yang tepat, dan memberikan dukungan kepada keluarga pasien. Latihan ini akan melibatkan pilihan-pilihan jawaban yang berbeda, dan Anda akan diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman Anda tentang rheumatoid arthritis dan prinsip-prinsip asuhan keperawatan keluarga. Melalui latihan ini, kami berharap dapat membantu Anda meningkatkan pemahaman dan keterampilan Anda dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga yang efektif pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Siapkan diri Anda untuk menghadapi tantangan ini dan mengerjakan soal-soal kasus yang akan memperluas pengetahuan Anda tentang penanganan RA secara komprehensif. Kasus 1. Dalam keluarga Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun, menderita rheumatoid arthritis atau RA. Keluarga Ibu Siti mencari bantuan dari perawat untuk memperoleh informasi dan pendidikan tentang penanganan yang tepat untuk fase pemulihan di rumah. Perawat bekerja sama dengan keluarga untuk memberikan perawatan yang optimal bagi Ibu Siti. Apa tindakan perawat yang tepat dalam mendukung penanganan fase pemulihan rheumatoid arthritis atau RA di rumah? A. Memberikan obat penghilang rasa sakit yang kuat kepada Ibu Siti. B. Membantu Ibu Siti dalam melakukan terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan otot. C. Mengajarkan keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah. D. Mendukung keluarga dalam mencari dukungan psikososial untuk mengatasi dampak emosional. E. Memberikan informasi tentang tindakan bedah yang mungkin diperlukan untuk mengatasi RA. Jawaban yang benar adalah B, yaitu membantu Ibu Siti dalam melakukan terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan otot. Alasannya adalah bahwa dalam fase pemulihan rheumatoid arthritis atau RA, terapi fisik menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan. Perawat dapat membantu Ibu Siti dalam melakukan terapi fisik yang dapat meningkatkan kekuatan otot dan membantu memperbaiki mobilitas sendi yang terkena RA. Terapi fisik membantu mengurangi nyeri, meningkatkan fleksibilitas, dan mempertahankan atau memulihkan fungsi normal tubuh. Dengan demikian, tindakan perawat yang tepat adalah membantu Ibu Siti dalam melakukan terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan otot. Kasus 2. Selain terapi fisik, perawat juga dapat melakukan edukasi kepada keluarga Ibu Siti. Apa hal yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait penanganan fase pemulihan rheumatoid arthritis atau RA di rumah? A. Membantu keluarga memahami pentingnya memberikan obat penghilang rasa sakit secara rutin kepada Ibu Siti. B. Mengajarkan keluarga tentang teknik relaksasi dan meditasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur Ibu Siti. C. Menyediakan informasi tentang berbagai metode pengobatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi RA. D. Mengajarkan keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah untuk mencegah infeksi pada Ibu Siti. E. Memberikan panduan tentang tindakan bedah yang mungkin diperlukan sebagai pilihan pengobatan untuk RA. Jawaban yang benar adalah B.
Mengajarkan keluarga tentang teknik relaksasi dan meditasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur Ibu Siti. Alasannya adalah bahwa stres dapat memperburuk gejala rheumatoid arthritis dan mengganggu pemulihan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memahami pentingnya mengelola stres secara efektif. Perawat dapat mengajarkan keluarga tentang teknik relaksasi dan meditasi yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur Ibu Siti. Hal ini akan memberikan manfaat bagi kondisi fisik dan emosional Ibu Siti dalam fase pemulihan RA. Kasus 3, selain itu, perawat juga berperan dalam mengajarkan keluarga Ibu Siti tentang pentingnya menjaga pola makan yang sehat dalam penanganan fase pemulihan rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait pola makan yang tepat untuk Ibu Siti? A. Mengajarkan keluarga untuk memberikan suplemen gizi tambahan kepada Ibu Siti untuk mempercepat pemulihan. B. Menjelaskan pentingnya konsumsi makanan tinggi lemak untuk membantu melindungi sendi Ibu Siti. C. Mengajarkan keluarga tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya antiinflamasi, seperti buah-buahan dan sayuran. D. Menyediakan informasi tentang diet ketogenik sebagai pilihan diet yang efektif dalam mengurangi gejala RAE. Mengajarkan keluarga untuk memberikan makanan dengan kandungan gula tinggi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh Ibu Siti. Jawaban yang benar adalah C. Mengajarkan keluarga tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya antiinflamasi, seperti buah-buahan dan sayuran. Alasannya adalah bahwa pola makan yang sehat dan seimbang memiliki peran penting dalam manajemen rheumatoid arthritis. Perawat dapat mengajarkan keluarga untuk memberikan perhatian pada konsumsi makanan yang kaya akan zat antiinflamasi, seperti buah-buahan dan sayuran. Makanan ini dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan memperbaiki gejala RA. Selain itu, makanan yang sehat juga dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pemulihan yang optimal. Kasus 4. Selain itu mengajarkan pola makan yang sehat, perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Siti mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah untuk membantu dalam penanganan fase pemulihan rheumatoid arthritis atau RA. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait perawatan lingkungan rumah yang tepat untuk Ibu Siti? A. Mengajarkan keluarga untuk menghindari pembersihan rumah secara berkala untuk mengurangi risiko infeksi. B. Menjelaskan pentingnya menyediakan kursi dan meja yang empuk untuk memberikan kenyamanan pada Ibu Siti. C. Mengajarkan keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah, termasuk menyapu dan membersihkan lantai secara teratur. D. Menyediakan informasi tentang penggunaan bantal pemanas atau kompres hangat untuk mengurangi nyeri pada sendi. E. Mengajarkan keluarga untuk menggunakan pembersih kimia yang kuat untuk membersihkan rumah agar lebih efektif. Jawaban yang benar adalah C. Mengajarkan keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah, termasuk menyapu dan membersihkan lantai secara teratur. Alasannya adalah bahwa perawat dapat mengajarkan keluarga Ibu Siti untuk menjaga kebersihan rumah, termasuk menyapu dan membersihkan lantai secara teratur. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan debu dan kotoran yang dapat menjadi sumber iritasi pada sendi yang terkena RA. Membersihkan rumah secara teratur juga dapat membantu mengurangi risiko infeksi dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi Ibu Siti. Penting untuk menghindari penggunaan pembersih kimia yang kuat,
karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan saluran pernapasan. Kasus 5. Selain menjaga kebersihan rumah, perawat juga perlu memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Siti mengenai pentingnya memberikan dukungan emosional dan psikososial selama fase pemulihan rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait dukungan tersebut? A. Mengajarkan keluarga untuk membatasi interaksi sosial Ibu Siti untuk menghindari stres. B. Menjelaskan pentingnya membiarkan Ibu Siti menghadapi kondisinya sendiri tanpa dukungan keluarga. C. Mengajarkan keluarga untuk memberikan dukungan emosional dan mendengarkan keluhan Ibu Siti dengan empati. D. Menyediakan informasi tentang penggunaan obat-obatan herbal sebagai pengganti terapi medis. E. Mengajarkan keluarga untuk mengabaikan keluhan dan gejala yang dirasakan Ibu Siti. Jawaban yang benar adalah C. Mengajarkan keluarga untuk memberikan dukungan emosional dan mendengarkan keluhan Ibu Siti dengan empati. Alasannya adalah bahwa perawat dapat mengajarkan keluarga Ibu Siti untuk memberikan dukungan emosional dan mendengarkan keluhan dengan empati. Pasien dengan rheumatoid arthritis sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat kondisi yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari dan kualitas hidup mereka. Dukungan emosional dari keluarga sangat penting dalam membantu Ibu Siti menghadapi tantangan yang dihadapinya. Mendengarkan dengan empati dapat memberikan rasa pengertian dan kesempatan bagi Ibu Siti untuk berbagi perasaannya. Penting juga untuk menghindari pembiaran atau mengabaikan keluhan dan gejala yang dirasakan Ibu Siti, serta tidak menggantikan terapi medis dengan penggunaan obat-obatan herbal tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kasus 6. Selain memberikan dukungan emosional, perawat juga perlu mengajarkan keluarga Ibu Siti tentang pentingnya melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dan manajemen rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait hal ini? A. Mengajarkan keluarga untuk mengabaikan preferensi dan kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan. B. Menjelaskan bahwa keluarga memiliki keputusan penuh terkait perawatan dan manajemen rheumatoid arthritis pasien. C. Mengajarkan keluarga untuk mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan. D. Menyediakan informasi tentang terapi alternatif yang tidak perlu melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. E. Menginstruksikan keluarga untuk memutuskan sendiri tanpa melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Jawaban yang benar adalah C. Mengajarkan keluarga untuk mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan. Alasannya adalah bahwa perawat perlu mengajarkan keluarga pentingnya melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dan manajemen rheumatoid arthritis. Pasien memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka sendiri. Keluarga sebaiknya mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pasien, serta melibatkan pasien dalam diskusi dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan rheumatoid arthritis. Mengabaikan preferensi dan kebutuhan pasien, atau mengambil keputusan tanpa melibatkan pasien, dapat mengurangi kualitas perawatan dan partisipasi aktif pasien dalam pengelolaan kondisi mereka. Kasus 7. Selain itu, perawat juga perlu memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Siti tentang pentingnya menjaga pola makan yang sehat dan nutrisi yang adekuat dalam manajemen rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait hal ini?
A. Mengajarkan keluarga untuk mengonsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak jenuh. B. Menyediakan informasi tentang diet rendah serat dan tinggi karbohidrat sederhana. C. Mengajarkan keluarga untuk menghindari konsumsi makanan yang mengandung antioksidan. D. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan antiinflamasi. E. Menginstruksikan keluarga untuk mengonsumsi makanan yang tinggi kolesterol dan gula. Jawaban yang benar adalah D. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan antiinflamasi. Alasannya adalah bahwa, dalam manajemen rheumatoid arthritis, penting untuk menjaga pola makan yang sehat dan nutrisi yang adekuat. Perawat perlu memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Siti tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan antiinflamasi. Makanan yang kaya akan serat, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh, dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Selain itu, makanan yang mengandung antiinflamasi, seperti ikan berlemak, minyak zaitun, dan kacang-kacangan, juga dapat membantu mengurangi gejala peradangan pada rheumatoid arthritis. Mengonsumsi makanan yang tinggi garam, lemak jenuh, rendah serat, atau makanan yang mengandung kolesterol dan gula tinggi dapat memperburuk gejala rheumatoid arthritis, dan peradangan dalam tubuh. Kasus 8, selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Siti tentang manajemen nyeri pada rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait hal ini? A. Mengajarkan keluarga untuk menghindari penggunaan obat pereda nyeri karena dapat menyebabkan ketergantungan. B. Menyediakan informasi tentang teknik relaksasi dan meditasi sebagai alternatif pengelolaan nyeri. C. Mengajarkan keluarga untuk menghindari aktivitas fisik dan istirahat total saat mengalami nyeri. D. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya menggunakan obat pereda nyeri secara terus-menerus. E. Menginstruksikan keluarga untuk mengonsumsi obat pereda nyeri dalam dosis yang lebih tinggi saat mengalami nyeri. Jawaban yang benar adalah B. Menyediakan informasi tentang teknik relaksasi dan meditasi sebagai alternatif pengelolaan nyeri. Alasannya adalah bahwa, dalam manajemen nyeri pada rheumatoid arthritis, perawat dapat memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Siti tentang teknik relaksasi dan meditasi sebagai alternatif pengelolaan nyeri. Teknik relaksasi dan meditasi dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Hal ini dapat membantu mengurangi persepsi nyeri dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi dan mengelola nyeri yang terkait dengan rheumatoid arthritis. Menghindari penggunaan obat pereda nyeri secara berlebihan dan terus-menerus penting untuk menghindari efek samping dan ketergantungan. Selain itu, menghindari aktivitas fisik dan istirahat total saat mengalami nyeri dapat memperburuk gejala dan peningkatan kekakuan sendi pada rheumatoid arthritis. Kasus 9, selain memberikan edukasi tentang manajemen nyeri, perawat juga berperan dalam memberikan informasi kepada keluarga Ibu Siti mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan bergizi dalam manajemen rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait hal ini? A. Mengajarkan keluarga untuk menghindari konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. B. Menyediakan informasi tentang pentingnya mengonsumsi suplemen herbal untuk mengurangi gejala rheumatoid arthritis. C. Menginstruksikan keluarga untuk mengonsumsi makanan yang kaya serat untuk meningkatkan fungsi pencernaan. D. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya omega 3 untuk mengurangi peradangan. E.
mengajarkan keluarga untuk menghindari konsumsi makanan berlemak tinggi untuk mengontrol berat badan. Jawaban yang benar adalah D. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya omega-3 untuk mengurangi peradangan. Alasannya adalah bahwa dalam manajemen rheumatoid arthritis, perawat dapat memberikan informasi kepada keluarga Ibu Siti tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya akan omega-3. Asam lemak omega-3 memiliki efek antiinflamasi dan dapat membantu mengurangi peradangan yang terkait dengan rheumatoid arthritis. Makanan yang kaya akan omega-3 meliputi ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden. Menghindari konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi penting dalam manajemen GOUT, bukan rheumatoid arthritis. Penggunaan suplemen herbal tidak memiliki bukti ilmiah yang cukup untuk mengurangi gejala rheumatoid arthritis. Menghindari konsumsi makanan berlemak tinggi dapat membantu dalam mengontrol berat badan, namun tidak langsung terkait dengan peradangan pada rheumatoid arthritis. Kasus 10. Selain memberikan informasi tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang kaya omega-3, perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga Ibu Siti mengenai manajemen nyeri pada rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait manajemen nyeri? A. Mengajarkan teknik relaksasi dan meditasi untuk mengurangi stres yang dapat memperburuk nyeri. B. Memberikan informasi tentang penggunaan obat penghilang rasa sakit berlebihan untuk mengatasi nyeri. C. Menginstruksikan keluarga untuk melakukan latihan fisik intensif untuk mengalihkan perhatian dari nyeri. D. Memberikan pengetahuan tentang penggunaan bantuan alat seperti tongkat atau kursi roda untuk mengurangi beban pada sendi yang terkena. E. Mengajarkan keluarga untuk mengompres sendi yang nyeri dengan air hangat untuk meredakan gejala. Jawaban yang benar adalah A. Mengajarkan teknik relaksasi dan meditasi untuk mengurangi stres yang dapat memperburuk nyeri. Alasannya adalah bahwa dalam manajemen nyeri pada rheumatoid arthritis, perawat dapat mengajarkan teknik relaksasi dan meditasi kepada keluarga Ibu Siti. Stres dapat memperburuk nyeri pada kondisi rheumatoid arthritis, sehingga dengan mengurangi stres melalui teknik relaksasi dan meditasi dapat membantu mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan. Penggunaan obat penghilang rasa sakit berlebihan dapat berpotensi menyebabkan efek samping dan ketergantungan, sehingga tidak disarankan sebagai pendekatan utama dalam manajemen nyeri rheumatoid arthritis. Latihan fisik intensif tidak selalu dianjurkan dalam kondisi rheumatoid arthritis yang aktif karena dapat meningkatkan peradangan dan risiko cedera. Penggunaan bantuan alat seperti tongkat atau kursi roda mungkin diperlukan dalam beberapa kasus, namun tidak secara langsung terkait dengan manajemen nyeri. Mengompres sendi yang nyeri dengan air hangat dapat memberikan sedikit bantuan sementara, namun tidak secara signifikan mengurangi nyeri yang terkait dengan rheumatoid arthritis. Kasus 11, selain memberikan edukasi mengenai manajemen nyeri, perawat juga memiliki peran dalam mengajarkan keluarga Ibu Siti tentang pentingnya aktivitas fisik teratur dalam manajemen rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait aktivitas fisik dalam rheumatoid arthritis? A. Mengajarkan keluarga untuk menghindari aktivitas fisik secara total untuk mengurangi risiko cedera pada sendi. B. Memberikan informasi tentang jenis latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot tanpa membebani sendi yang terkena. C. Menginstruksikan keluarga untuk melakukan latihan fisik intensif untuk meningkatkan kekuatan sendi yang terkena. D. Mengajarkan keluarga untuk mengabaikan aktivitas fisik dan lebih fokus pada istirahat total untuk meredakan nyeri pada sendi yang terkena.
Memberikan pengetahuan tentang penggunaan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda untuk menghindari aktivitas fisik. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan informasi tentang jenis latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot tanpa membebani sendi yang terkena. Alasannya adalah bahwa dalam manajemen rheumatoid arthritis, perawat dapat mengajarkan keluarga Ibu Siti tentang pentingnya aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik yang tepat dan terarah dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot tanpa membebani sendi yang terkena. Jenis latihan yang dianjurkan termasuk latihan peregangan atau stretching, latihan kekuatan atau strength training, dan latihan aerobik ringan atau low impact aerobic exercise seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. Menghindari aktivitas fisik secara total dapat menyebabkan penurunan fleksibilitas dan kekuatan otot, serta dapat memperburuk gejala rheumatoid arthritis. Penggunaan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda mungkin diperlukan dalam beberapa kasus, namun tidak secara langsung terkait dengan aktivitas fisik. Kasus 12, selain memberikan edukasi mengenai manajemen nyeri, perawat juga memiliki peran dalam mengajarkan keluarga Ibu Siti tentang pentingnya aktivitas fisik teratur dalam manajemen rheumatoid arthritis. Apa yang sebaiknya diajarkan perawat kepada keluarga terkait aktivitas fisik dalam rheumatoid arthritis? A. Mengajarkan keluarga untuk menghindari aktivitas fisik secara total untuk mengurangi risiko cedera pada sendi. B. Memberikan informasi tentang jenis latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot tanpa membebani sendi yang terkena. C. Menginstruksikan keluarga untuk melakukan latihan fisik intensif untuk meningkatkan kekuatan sendi yang terkena. D. Mengajarkan keluarga untuk mengabaikan aktivitas fisik dan lebih fokus pada istirahat total untuk meredakan nyeri pada sendi yang terkena. E. Memberikan pengetahuan tentang penggunaan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda untuk menghindari aktivitas fisik. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan informasi tentang jenis latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot tanpa membebani sendi yang terkena. Alasannya adalah bahwa dalam manajemen rheumatoid arthritis, perawat dapat mengajarkan keluarga Ibu Siti tentang pentingnya aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik yang tepat dan terarah dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot tanpa membebani sendi yang terkena. Jenis latihan yang dianjurkan termasuk latihan peregangan atau stretching, latihan kekuatan atau strength training, dan latihan aerobik ringan atau low impact aerobic exercise seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. Menghindari aktivitas fisik secara total dapat menyebabkan penurunan fleksibilitas dan kekuatan otot, serta dapat memperburuk gejala rheumatoid arthritis. Latihan fisik intensif tidak disarankan karena dapat meningkatkan peradangan dan risiko cedera pada sendi yang terkena. Mengabaikan aktivitas fisik dan fokus pada istirahat total juga tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot dan memperburuk kekakuan sendi. Penggunaan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda mungkin diperlukan dalam beberapa kasus, namun tidak secara langsung terkait dengan aktivitas fisik.